Ibnu Umar mengatakan, sekarang saya melihat ada orang belajar Quran, langsung programnya tahfidz, anak hafal berapa juz dan seterusnya, tapi tidak disentuh keimanannya. Kata Ibnu Umar, hasil dari program ini mereka hafal Quran, fayuthiruhu daqal, tapi nggak manfaat sama sekali. Ini yang perlu kita renungkan. Sebagian sekolah Islam ketika ditanya programnya, kalau program kami hafalan, bandingkan dengan ucapan dua sahabat di atas, kira-kira tepat apa tidak? Iman, bukan hafalan. Itu konsep Nabi. Kalau kita ingin mengikuti sunnah Nabi, ikuti filosofinya, ikuti konsepnya. Banyak ibu-ibu yang sudah belajar, yang menjadi parameter hafalan anak, bukan iman anak. Dan begitu bangga ketika anaknya berhasil menghafal juz 30, tapi nggak jujur, tapi nggak paham tentang tidak memahami konsep tentang waktu, belum yakin Allah itu melihat dan mendengar. Berbeda dengan anak-anak kecil pada zaman sahabat Nabi SAW. Hafalan itu penting, tapi itu bukan utama untuk mendidik anak. Hafalan itu penting, tapi itu bukan yang dinomorsatukan ketika kita membangun sebuah sekolah. Hafalan itu penting, tetapi bukan menjadi segalanya. Yang menjadi segalanya adalah iman. Itu konsep pendidikan. Dan yang dimaksud iman ini bukan iman secara teori, hadirin. Bukan hanya sebatas paham teori rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tapi bagaimana seorang anak benar-benar meresapi. Makanya saya ingin tanya, antum ada yang sudah tamat mengkaji Arba'in Nawawiyah? Bagaimana Nabi mendidik Abdullah bin Abbas? Ketika Nabi SAW bersama Abdullah bin Abbas, apakah Nabi mencek hafalan Quran Abdullah bin Abbas? Enggak. Nabi katakan, ya gulam, inni u'allimuka kalimat, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahak. Wahai gulam, aku ingin mengajarkan, wahai anak kecil, gulam tuh nak. Jadi kata Nabi, nak, aku ingin mengajarkan beberapa hal kepada kamu. Jagalah hak Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu. Jagalah hak Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Allah akan melindungi, menjaga, dan merawatmu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu nak meminta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan kalau kamu membutuhkan pertolongan, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang tua yang mengajarkan demikian kepada anaknya? Siapa di antara orang tua yang mengatakan, nak, kalau kamu butuh apa-apa, angkat tangan minta sama Allah? Atau kita mengatakan, kamu tahu nomor telepon papa kan, nak? Jadi diarahkan ke papanya, bukan diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pesan-pesan yang disampaikan orang tua yang mau naik haji dan meninggalkan anaknya 40 hari? Nah, kalau ada apa? Kalau kamu lapar, ini ada telepon tante fulanah ya. Kamu tinggal telepon, mama udah bilang nanti makanan diantar. Siapa di antara kita mengatakan, nak, kalau kamu lapar, angkat tangan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu hubungi tante fulanah. Ini iman. Ini konsep Nabi SAW. Siapa di antara kita mengajarkan kepada anak kita, kalau kamu dibully di sekolah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu hubungi mama. Atau kita mengatakan, kalau kamu harus cerita ke mama ya, kalau kamu dibully di sekolah. Anak itu dibuat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman. Nabi nggak mengatakan, Ibnu Abbas tauhid 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tidak, itu bukan teoritis. Walaupun teori itu penting, tapi anak jangan dikasih teori. Melebihi porsi praktek dan kehidupan kesehariannya. Itu yang diajarkan Nabi. Minta kepada Allah.
Lalu lihat bagaimana Nabi menanamkan ketawakalan dan keyakinan kepada Allah. Kata Nabi kepada Abdullah bin Abbas, nah, kalau seluruh manusia yang kamu lihat ini bersepakat untuk membantu kamu, mensupport kamu, maka mereka tidak akan berhasil kecuali apa yang Allah takdirkan kepada kamu. Oh, luar biasa. Ini anak kalau dari kecil ditanamkan nilai-nilai ini, dia tidak akan menjilat. Dia nggak akan ngemis sama manusia, karena dia tahu, jangankan satu orang kaya, seluruh orang kaya menjadi donatur dia, nggak ada manfaatnya kecuali apa yang Allah takdirkan kepada dia.